Saya di backing oleh kebenaran dan Tuhan. Selesai. Saya akan bicara, maunya apa? Siapa yang tidak sekadati? Siapa yang tidak sekadati? KMP. Pasti saya di backing Pak Presiden, itu kan memang proyeknya Presiden karena udah jadi gubernur kan. Saya di backing oleh kebenaran dan Tuhan. Selesai. Saya akan bicara, maunya apa? Memotong di tikungan terakhir, itulah manuver Ahok untuk mematahkan inisiatif para anggota Wakil Rakyat DKI saat mereka bersiasat akan menggulingkan kursi kekuasaannya sebagai Gubernur DKI. Ya, sehari pasca sidang paripurna DPRD DKI yang menerima hasil angket pada pekan pertama bulan April 2015, DPRD DKI mulai menyusun siasat untuk memainkan hak menyatakan pendapat. Langkah politik ini diambil diduga untuk memakzulkan Ahok sebagai gubernur. Setelah mendapat dukungan beberapa fraksi di DPRD DKI dan puluhan suara dukungan, para penggagas hak menyatakan pendapat ternyata masih menunggu suara PDIP. Karena kebetulan Ketua DPRD DKI Jakarta berasal dari PDIP. Inilah yang menarik untuk disimak. Banyak pihak yang menduga PDIP akan membahas hak menyatakan pendapat di arena Kongres PDIP yang baru usai. Karena Jarod, wakil Ahok, dan sang Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi adalah politisi PDIP. Tapi dugaan ini meleset. Faktanya, inisiatif hak menyatakan pendapat justru dibahas di istana. Maklum, sahabat Ahok saat ini menjabat presiden. Lantas benarkah ini manuver Ahok mencari backing istana? Berikut penelusuran tim Realitas. Hari Selasa 7 April 2015 atau sehari pasca digelarnya sidang paripurna hak angket DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Hari ini, tim Realitas mengikuti arah pergerakan mereka yang mengusulkan hak menyatakan pendapat. Ruangan pertama yang dituju adalah ruang Wakil Ketua di lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta. Entah kebetulan atau tidak, suasana di lantai 9 tampak ramai. Dan rupanya, ketika tim Realitas ingin menemui para Wakil Ketua DPRD, mereka sedang rapat. Kalau wakil yang lain yang lagi ada siapa? Pak Taufik ada? Yang ketua dewan yang satu ya? Ada Pak Ferial ada. Oh ya, makasih. Ya. Angket. Pak, permisi, ruangannya Pak Taufik yang mana ya? Yang ini ya? Iya. Ada nggak orang? Lagi di sebelah. Lagi di sebelah. Di tempatnya Pak Ferial? Lagi ada tamu. Pak Ferial juga? Terima kasih. Iya. Iya, mau bilang dulu ke stafnya. Oh Bapak, iya. Tamu dari mana sampai jam berapa kira-kira? Ini kan mau jadi dua. Lagi stres sih masalahnya. Apa sih bahasa apa Pak? Oh, nggak tahu bahasa apa. Angket bukan? Nggak tahu juga. Kayaknya enggak. Dengan siapa aja? Rahasia dong. Ya kok rahasia? Kan wakil rakyat Pak, kita Ya, rakyat. kira kalau yang berhubungan dengan itu saya kasih tahu. Udah lama dari jam berapa? Baru aja. Baru. Oh, baru udah. Udah selesai Pak rapatnya? Udah, terus. Oh, fraksi ya Pak yang dihitungannya ya Pak kalau tapi Rupanya, para pucuk-pucuk pimpinan Dewan tengah mengatur siasat memainkan hak menyatakan pendapat. Buktinya, di ruangan Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik, masih terlihat sisa-sisa hasil rapat mereka di papan tulis. Teman-teman kemudian sebagian baru sebagian sepakat untuk menindaklanjuti pada hak menyatakan pendapat. Ini kan hak Dewan ya, untuk meneruskan apa yang
temukan oleh angket. Kan panitia angket mengatakan bahwa gubernur terbukti, kemudian kepada pimpinan untuk menindaklanjuti. Nah, syarat masuk kepada HMP itu kan minimal 20 anggota lebih dari satu fraksi. Sekarang baru 33, ya, baru 33 dan saya yakin tiap hari akan terus bertambah. Gitu. Terus hari ini nambah? Ya dari kemarin itu kan 28, sekarang nambah 5 ya, 33 yang setuju untuk menggunakan hak menyatakan pendapat. Ya, syarat untuk memainkan hak menyatakan pendapat adalah mengantongi dukungan dari anggota dewan minimal 20 suara. Dan tentunya sudah lebih dari cukup bila Pak Wakil Ketua memiliki 33 suara dukungan. Lantas mengapa masih harus menggalang lebih banyak dukungan lagi? Kan PDIP sedang ke Bali, Kongres. Belum ada. Jadi dari Gerindra, PKS, Golkar, P3, nanti mungkin nambah. Demokrat sudah ada. PDIP belum ada. PDIP belum. Nasdem bukannya ada, Pak? Hah? Nasdem. Nasdem belum. Ada info nggak Pak? Kapan PDIP akan gabung? Setelah pulang dari Kongres. Akan ada pernyataan gitu? Ya pastilah ya. Akan gabung angket atau enggak? Iya, saya meyakini ya bahwa kalau membaca keputusan angket pasti akan ikut untuk mendorong supaya HMP. Iya bisa pemakzulan bisa. Saya kira bisa sampai ke pemakzulan. Ternyata Taufik tidak main-main ingin melengsarkan Ahok dari kursi DKI 1. Faktanya, Taufik tidak sendirian menggalang dukungan. Terpaut 5 lantai, wakil ketua lainnya, Abraham Lunggana, sedang memimpin konsolidasi bersama anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Namun sayang, rapat ini tertutup untuk media. Semua kesadaran membangun sebuah kekuatan, ya, untuk berpolitik untuk membangun sebuah kekuatan. Kenapa sih, siapa sih orang yang tidak sakit hati ketika tidak ada bukti Pak Ahok menjustifikasikan bahwa kami adalah bagian dari orang-orang koruptor, kami baling, kami jegal. Siapa yang tidak sakit hati? Ya, alasan Abraham Lunggana cukup jelas untuk membuat solid fraksinya memainkan hak menyatakan pendapat. Buktinya, ruangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan tampak ramai dihadiri politisi Partai Ka'bah. Kalau misalkan ada intervensi, jangan PDIP lah, kami lah ya. Kami P3 ada intervensi mencabut hak menyatakan pendapat gitu. Itu secara kelembagaan partai, kami dicabut. Tapi secara individu, hak kami masih melekat untuk menyatakan hak pendapat tadi. Gitu. Fraksi bisa berbeda-beda, Pak? Pasti bisa, kalau intervensi pimpinan pusatnya. Gitu. Tapi ada kerugiannya nggak sih kalau misalnya satu suara di PDIP ternyata menolak? Oh pasti kerugiannya, karena kita berkurang kan. Pasti itu kerugiannya ada, karena kami kurang. Representatifnya berapa persen sih dari 106 misalkan 3/4 atau 2/3. Kalau tidak tercapai ya tidak korum berarti. Kalau tidak tercapai itu berarti tidak korum. Dan itu tidak bisa dilaksanakan. Kita harus menghargai semua hak-hak pendapat partai masing-masing. Kita nggak boleh nyampurin gitu. Jadi kagak ada sakit hati. Kalau kemudian Bulannya sekarang ada di PDIP, Pak? tidak, artinya mekanismenya itu diatur oleh ketua, bukan oleh PDIP, oleh ketua. Meski Taufik dan Lulung sama-sama mengklaim telah mengantongi banyak dukungan dari anggota dewan, namun ada satu fraksi yang masih absen menyikapi persoalan hak menyatakan pendapat. Ya, suara PDIP sangat dinanti-nanti. Padahal, belum tentu PDIP ikut mendukung hak menyatakan pendapat. Bisa jadi arah angin berbalik pasca Kongres. Begitulah politik, manuver demi manuver dijalankan agar tujuan tercapai. Dari pintu ke pintu, lobi-lobi kelas wahid dilancarkan.
Bila perlu, harus digalang agar suara yang sudah mendukung makin solid hingga ujung perjuangan. Ya, perseteruan antara pemerintah ibu kota negara dan wakil rakyat DKI Jakarta tak kunjung usai. Selalu saja ada drama baru yang muncul. Lantas, benarkah kisruh di DKI Jakarta dibahas di Kongres PDIP yang baru saja usai? Realitas segera kembali. Hari Kamis, 9 April 2015. Beginilah suasana Kongres PDIP di Bali. Banyak para politisi dan kader Partai Banteng Moncong Putih datang ke Pulau Dewata untuk mengikuti Kongres, termasuk Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi. Bisa jadi, dalam Kongres PDIP ini, dibahas juga soal hak menyatakan pendapat terhadap Ahok, Gubernur DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun ceritanya, saya punya ketua umum. Saya akan loyal terhadap partai saya akan loyal terhadap keputusan ketua umum saya, ketua DPD saya. Kalau mengatakan ketua umum atau ketua DPD saya, HMP ya saya ikut, apapun ceritanya gitu loh. Kalau dari Wagub sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri, lebih baik kita konsentrasi aja lah. Kalau saya lebih baik konsentrasi, melaksanakan lebih dari 2015. Aku nggak mikir-mikir itulah sudah, pokoknya yang penting kerja. Tapi Pak, suara-suara pemakzulan itu udah cukup kenceng, Pak. Oh, saya nggak tahu. Pokoknya kita fokus kerja aja lah. Ya. Oh iya, oke siap. Terima kasih, Pak. Ya, Ahok memang bukan kader PDIP dan Ahok tidak ikut ke Kongres di Bali. Namun Ahok punya wakil yang datang ke Bali, yakni Wakil Gubernur DKI, Jarod Saiful Hidayat, yang merupakan kader penting di tubuh PDIP. Kalau sampai ke pemakzulan ya itu terlampau jauh dan tidak gampang. Tidak gampang. Kenapa? Tidak gampang. Prosesnya tidak gampang. Lama banget. Dan sampai dengan 2017 itu juga belum tentu bisa terlaksana. Dari sikap pertama, PDI Perjuangan tidak pernah mengatakan pemakzulan. Saya angket ini adalah penyelidikan apa yang diucapkan oleh saudara gubernur terhadap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Itu masalahnya. Sudah diinvestigasi, sudah dikerjakan oleh tim angket yang kebetulan diketuai oleh Pak Ongen Sangaji, dan hasilnya ada di saya sekarang. Dan satu kebetulan juga saya ada kongres, hari Senin selesai paripurna, saya Selasanya berangkat ke Bali gitu untuk mengikuti kongres. Ya memang kita belum ada keputusan apa-apa. Rupanya kisruh di DKI sepi-sepi saja di arena Kongres PDIP. Wajar bila Pak Ketua DPRD DKI Jakarta belum bisa memberi jawaban soal hak menyatakan pendapat yang dimainkan para koleganya di gedung Dewan. Wah, bukan ya, tapi emang ini kewajiban saya sebagai teman dan sahabat ya. Bukan capek lagi saya. Saya katakan oh ini gue berapa kali mikirin lu, ini gue stres loh. Saya bertahan untuk dia gitu loh. Siapa sih Mbak, dia naik juga, saya yang tampil saya sendiri, saya pede, lu bisa. Tapi apa yang terjadi? Nah inilah, ya saya nggak mau bicara ke belakang lagi. Mudah-mudahan saya pulang dari Bali ya. Pulang dari Bali, saya mungkin hari Senin nanti saya akan dipanggil oleh Presiden. Saya akan bicara, maunya apa? Partai penentu, cap inilah yang kini menempel di baju merah Partai Banteng Moncong Putih. Meski tidak sepenuhnya benar, kisruh antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta boleh jadi hanya bisa diselesaikan oleh politisi PDIP. Ya, Ahok memang bukan kader PDIP. Namun Ahok membuat PDIP repot menentukan langkahnya di DKI Jakarta. Pertanyaannya adalah, apakah Ahok berani karena di backing partai? Realitas segera kembali. Hari Senin 13 April 2015, usai Kongres, PDIP belum kunjung menentukan sikapnya soal hak menyatakan pendapat. Ruangan fraksi pun terlihat sepi. Bahkan, rencana Prasetyo bertemu Ahok yang ditengahi Presiden Jokowi urung dilaksanakan. Kalau kita sih sebagai Dewan maunya
nggak mengganggu kerjaan ya Bu Indra ya. Maunya kita kerja bisa lanjut terus, raker-raker atau mungkin ini kan fungsi pengawasannya sekarang yang agak terhenti kan, terhenti lah ya, nggak bisa maksimal. Buat legislatif juga, badan legislatif, buat Perda juga agak ke belum juga. Balik ini PR kita nih, utang kita sama orang-orang udah terlalu banyak. Udah numpuk. Udah numpuk, jadi harusnya kita juga udah reses nih ya. Besok udah reses April. Mestinya reses ya April. Iya. Bulan depan. Palingan. Terus gimana? Mundur? Kita kan pengennya ya segera apapun mah itu selesai. Jangan diam-diam begini, kerjaan nggak enak juga nih. Hari Selasa 14 April 2015, entah disengaja atau tidak, setelah meninjau pelaksanaan ujian nasional di sebuah sekolah di Jakarta Barat, Presiden Joko Widodo dan Gubernur Ahok kemudian bertemu Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy di Istana Negara. Masalah batas waktu. HMP. Pendapat. Itu bisa diselesaikan dengan baik lah. Bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara musyawarah yang baik. Terus yang ketiga, ini juga menyangkut ke depan, APBD ke depan, berarti 2016. Saya sampaikan tadi agar menggunakan perda, udah, supaya kembali lagi ke perda, udah. Yang dari saya itu tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan ke Pak Gubernur, ke Pak Ketua Dewan. Ya, silahkan. Ya kita bicara lah untuk Pak Presiden kasih pengarahan. Dan juga fraksi PD Perjuangan juga tidak akan meneruskan HMP gitu sebetulnya. Kalau soal DPRD kan haknya teman-teman yang lain ya. Sebagai ketua kan urusan yang lain, kalau paripurna kan urusan yang lain. Tapi tentu fraksi PD Perjuangan tidak mau persoalan ini lebih panjang, mau mendukung gubernur untuk kerja. Karena kan memang saya juga yang menyalonkan kan salah satu kan juga dari fraksi PD Perjuangan. Ya sebetulnya kita juga bagian dari fraksi PD Perjuangan untuk kita teruskan selesaikan. Saya kan hanya meneruskan pekerjaannya Pak Presiden. Ya ini tentu mau diselesaikan dengan baik. Itu aja sih. Cuma Pak Pres bilang jangan banyak ngomong lagi kamu katanya. Ya, jangan banyak nanya lagi. Jadi pakai jubir kita. Ya. Saya akan laporkan pimpinan dengan DPRD dengan fraksi-fraksi. Karena bukan apa kok sampai terjadi angket itu kan ada ceritanya. Nah setelah angket ada rujukannya lebih lagi. Nah ini saya minimalis supaya Jakarta membangun lah. Urusannya kayak gini, kayak infotainment, saya nggak mau. Makanya saya nggak mau komentar banyak. Ya, udah itu aja. Yang penting di musyawarah. Musyawarah mufakat lah baik. Yang penting saya Pak Gubernur jangan dipancing-pancing. Nah ya. Pak Gubernur juga kalau wawancara jangan dipancing-pancing, akhirnya ntar repot semuanya. Ya, saya juga repot, Pak Gubernur repot. Ya, tadi saya udah lapor. Ya. Saya sekarang minum obat dosisnya udah pas. 1,5 tablet. Ya. Oke, jadi kalau gini senyum kan enak, Pak Presiden senyum. Ya kan? Ya. Oke. Terima kasih ya. Salam untuk dia, foto dong. Nah. Oke ya. Ya, pertemuan inilah yang mengawali munculnya sikap PDIP untuk menolak hak menyatakan pendapat. Namun sikap fraksi PDIP belum juga diputuskan secara resmi. Faktanya, hari Rabu 15 April 2015, sehari setelah pertemuan Joko Widodo, Ahok dan Prasetyo di Istana, tim realitas mendapati fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta baru akan menggelar rapat untuk menentukan sikap fraksi. Sikap terkait HMP. Masih kita rapatkan nanti. Hari ini Pak, dirapatkan Pak? Ya rencana mungkin besok. Besok aja kita punya. Rapatnya besok? Oh yang hari ini bukan? Ada lain bicarakan lain. Ya bisa aja.
Pandangan praksi kan boleh aja. Kan kalau PDIP sudah menyatakan sikapnya pasca pertemuan di istana. Itu kan baru lewat media. Tapi formalnya kan harus dilakukan di dalam paripurna. Kemudian nanti waktu pemungutan suara kan individu, bukan fraksi. Jadi ini kuat-kuatan lobby politik ya Pak? Kan waktu pemungutan suaranya bukan fraksi, individu. Ya tergantung individu. Iya. Ya, HMP kan Pak Jokowi udah bilang PDI Perjuangan itu tidak akan meneruskan ke HMP. Ya, gitu. Ya udah, itu aja. Keputusan angket itu keputusan institusi resmi. Dibentuk dalam forum paripurna dewan, disahkan dalam forum paripurna dewan. Keputusannya itu jadi resmi. Seorang salah Anda mau bela-bela, yang benar aja. Terserah, jadi prinsip Pak Pras kalau sebagai ketua mau jalan paripurna harus jalan, tapi mungkin PDIP nggak akan hadir. Kan dia butuh 3/4 anggota baru bisa paripurna kan. Ya kalau orang hak angket 20 orang silakan, dan mungkin mereka nggak akan hadir. Jadi sama pimpinan yang lain belum isu? Pimpinan yang lain saya kira PKS semua oke, Pak Pras akan ngomong ya. Mungkin yang sedikit masalah Pak Taufik sama Pak Haji Lulung kali. Ayo. Ya, Ahok amat yakin bahwa manuvernya di tikungan terakhir sebelum paripurna bisa mengganjal upaya menggulingkan kekuasaannya karena merasa mendapat angin dari pertemuannya di istana bersama Ketua DPRD. Iya, pasti saya dibikin Pak Presiden. Ini kan memang proyeknya Presiden kan waktu jadi gubernur kan. Ya dong, ini semua kan memang rencana yang saya bikin kan meneruskan visi misi dari Pak Presiden waktu jadi gubernur DKI. Saya di backing oleh kebenaran dan Tuhan, selesai. Presiden kalah ya? Kalah dong sama kebenaran sama Tuhan. Satu persatu langkah sudah diambil DPRD untuk menggulingkan Ahok dari kursinya. Sebut saja hak angket yang sejauh ini jalannya mulus dan lancar. Bahkan bisa dikatakan sukses. Kini para wakil rakyat DKI Jakarta sedang menggalang dukungan untuk memainkan hak menyatakan pendapat. Bisa saja kali ini mereka membuat gol lagi. Namun tunggu dulu, baru saja mereka anggota dewan ngebut menggalang dukungan. Ahok sudah bermanuver di tikungan dengan bertemu Presiden dan Ketua DPRD DKI Jakarta. Bisa jadi langkah para dewan akan terganjal, bahkan bisa terjungkal. Pasalnya masih ada rapat pimpinan DPRD DKI Jakarta, ada lagi badan musyawarah, dan terakhir rapat paripurna yang harus mereka lobby